Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan Islam. Dan tentunya kita berselawat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di Indonesia itu ada beberapa akad pengembangan daripada akad ijarah sewa tadi. Di antaranya yang paling masyhur yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa muntahiyah yang diakhiri bitamlik dengan kepemilikan. Dia nyewa barang orang, tapi ujung-ujungnya barang itu akan dimiliki sama orang yang nyewa. Nah, bahasa gampang gitu ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi kita nyewa barang orang, tapi ujung-ujungnya di akhir periode penyewaan barang itu akan menjadi milik kita. Oke, nah ijarah muntahiyah bitamlik ini dia semacam menggabungkan antara dua akad ya, yaitu akad sewa menyewa dan akad jual beli. Akad sewa menyewa dan juga akad jual beli. Jadi dalam prakteknya itu ada dua mekanisme ya. Yang pertama yaitu barang itu dijual sesuai dengan harga yang berlaku di akhir sewa. Jadi selama pada dia sewa dia nyewa aja gitu kan. Nanti pas dia mau beli berarti dia harus beli di harga pas misalnya dia selama 5 tahun dia nyewa gitu kan. Nyewa setelah 5 tahun dia pengen beli, ya udah tinggal beli gitu kan. Tinggal beli harga di 5 tahun yang akan datang berapa gitu. Nanti kita kasih ilustrasinya biar gampang. Atau yang mekanisme kedua yaitu harganya ditetapkan saat ini. Harganya ditetapkan saat ini. Jadi dia akan memasukkan komponen jual, harga jualnya, cicilannya, bahasa gampang gitu ya, dengan komponen sewanya berapa. Ya. Jadi uang sewa dia bayar berapa, terus uang cicilannya berapa. Itu digabung menjadi satu. Jadi diakumulasikan. Contohnya gitu. Oke, contohnya seperti ini teman-teman, ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi misalnya ada perusahaan XYZ, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang sawit, dia ingin memperluas kapasitas produksi pabriknya. Dia mau beli alat baru, mau buat pabrik baru, nambah pegawai baru yang tentu itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Katakanlah dananya itu 3 miliar seperti ya. Kemudian dia menjual lahan karetnya kepada Haji Sodikin, katakanlah gitu namanya seperti itu, Haji Sodikin sebesar 3 miliar katakanlah gitu ya. Sebesar 3 miliar, jadi dia dapat uang cash keras yaitu sebesar 3M untuk dia gunakan memperluas kapasitas pabriknya. Tapi tanah yang dijual ke Haji Sodikin ini merupakan tanah yang memproduksi banyak pohon karet yang juga merupakan bahan mentah untuk perusahaannya seperti itu. Akhirnya si perusahaan ngomong sama si Haji Sodikin, Pak Haji gitu kan, saya lahan yang saya jual tadi tuh saya sewa kembali ya gitu kan. Lahan yang saya jual saya sewa kembali. Nanti setelah 5 tahun nanti saya beli kembali gitu kan. Jadi dia menjual lahannya, terus dia sewa kembali, nanti setelah 5 tahun setelah perusahaannya dapat keuntungan nanti dia beli kembali gitu kan. Nah dalam konteks ini berdasarkan teori yang tadi kita bahas, itu ada dua skema yang bisa digunakan oleh PT XYZ dalam menjalankan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu nyewa lahan karet untuk dia beli kembali. Skema pertama yaitu dia biaya sewanya itu digabung dengan harga tanah ya. Katakanlah harga tanah 5 tahun yang akan datang itu 7 miliar atau 5 miliar gitu kan. 5 miliar lah kan tadi dia jual kan 3M. Setelah 5 tahun yang akan datang pasti naik kan harga tanah kan, katakanlah 5 miliar. Dan sewanya katakanlah kata Pak Haji, udah kamu sewanya di sini kalau mau nyewa lahan ini kamu bayarnya 60 juta sebulan gitu kan. Kan luas, lahannya sekitar 3 hektar mungkin ya. 60 juta sebulan. Berarti tinggal digabung gitu kan, 60 juta dikali 5 tahun itu berarti 60 bulan. 60 bulan ditambah dengan harga 5 tahun yang akan datang, katakanlah 5 tahun yang akan datang, katakanlah 5M. Itu tinggal digabung ya. Nah, terserah si perusahaan XYZ mau dibayarnya itu dia mau bayar sewanya aja 60 juta selama sebulan, bayar tanahnya belakangan di 5 tahun yang akan datang dia harus bayar 5M, atau 5M-nya digabung di komponen sewa. Berarti kalau 5M-nya digabung komponen sewa berarti 5M-nya dibagi dengan 60 ya. 60 kan berarti jumlah bulan dalam 5 tahun. Berarti dapatlah angka tertentu gitu ya. Nanti kalian bisa lihatlah di sini ya, bisa lihat di situ. Oke.
Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, itu disebut dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dan ini sangat lumrah dipakai dalam akad sukuk atau obligasi negara. Jadi obligasi negara itu seperti itu akadnya rata-rata ya di Indonesia secara khusus. Misalnya negara mau butuh uang untuk bangun kampus UIN nih, kan akadnya SBSN ya. Kalau kalian lihat di UIN nih, pembangunannya menggunakan bantuan dana biaya sukuk atau obligasi syariah SBSN. Dananya dari mana? Ternyata dananya menggunakan akad SBSN yang menggunakan akad ijarah muntahiyah tamlik. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah pemerintah itu punya aset. Asetnya dijual misalnya asetnya adalah Stadion Gelora Bung Karno gitu kan. Stadion Gelora Bung Karno setelah divaluasi ternyata dapatlah nilai valuasi daripada Stadion GBK ini sebesar berapa ya, kira-kira 1 triliun lah gitu kan. Kayaknya terlalu murah 1 triliun. Katakanlah 2 triliun gitu kan. 2T. Setelah 2T, 2T ini dijual kembali kepada SPV namanya itu. Nanti kita ada materi khusus tersendiri ya. SPV itu semacam Special Purpose Vehicle sebagai wali amanat yang menghubungkan antara pihak yang mendirikan sukuk sama investor. Intinya itu barang itu dijual per investor. Jadi GBK itu dijual per investor. Dan investornya banyak orang ya, macam-macam. Dapatlah dana 2T. Tapi status kepemilikan GBK itu jadinya miliknya investor secara ini ya, secara syariah seperti itu. Dia jadi miliknya investor. Tapi pertanyaannya apakah investor itu make itu stadion GBK sebagai aset ya? Kan enggak kan? Tetap statusnya masih milik pemerintah. Nah, ketika pemerintah masih make stadion GBK, itu statusnya adalah sewa. Sewa kepada siapa? Kepada investor yang dibayar melalui APBN. Ya, sewa investor. Jadi statusnya sewa sampai setelah 5 tahun dibeli kembali oleh negara stadion GBK yang baru pemilikannya kembali kepada negara. Nah, jadi itu akadnya rata-rata SBSN, sukuk ini yang sekarang kita nikmati jadi sarana di UIN itu adalah menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.